Ya, ini sudah 16. Ya, lumayan. Nanti kita akan segera mulai untuk tutorialnya. Oke, saya ganti dulu untuk bukti. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Oke, teman-teman sekalian, saya akan memberikan tutorial pada hari ini untuk modul ke-3 dan modul ke-4 ya. Ya, langsung saja karena waktu sudah lebih. Saya mulai dari modul 3, bahwa harapannya teman-teman nanti setelah mendapatkan materi strategi proses dan penentuan lokasi, teman-teman bisa menjelaskan fokus proses, berulang, kemudian produk, kemudian menganalisis pilihan proses, kemudian juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi, kemudian ada analisis penentuan lokasi, baik faktor rating method atau break even analysis, serta center of gravity method. Strategi proses merupakan satu strategi untuk mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa, karena tujuannya ya jelas untuk menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen dan spesifik produk dengan biaya yang terbatas dan batasan-batasan manajerial lainnya. Kemudian strategi proses suatu perusahaan menunjukkan intensitas modal, di mana merupakan kombinasi modal yang dimiliki, bisa peralatan, sumber daya manusia ya, dalam proses produksi. Juga menunjukkan fleksibilitas proses, bagaimana kemampuan untuk mengubah atau menyesuaikan sumber daya ya untuk merespon perubahan baik permintaan, teknologi, produk, jasa atau ketersediaan sumber daya. Integrasi vertikal, bagaimana perusahaan akan memproduksi input dan mengawasi output pada setiap tahapan proses produksi. Dan juga ada keterlibatan pelanggan atau peran pelanggan dalam proses produksi. Oke, selanjutnya strategi proses setiap barang dan jasa ya yang dihasilkan pada dasarnya diproduksi. Ada 3 macam strategi, yaitu fokus proses, fokus berulang, dan fokus produk. Fokus proses di mana strategi menempatkan mesin-mesin dan peralatan yang sama pada satu tempat atau ruang tertentu ya. Jadi proses ini kita ambil contoh dilakukan pada satu pabrik di mana berbagai macam alat berat itu yang dihasilkan akan melalui proses-proses dari welding, terus kemudian grinding dan juga painting dalam satu kantor ya. Dan juga ada contoh dalam satu kantor melakukan aktivitas pembayaran, penjualan, dan juga payroll. Nah, itu juga merupakan fokus proses, salah satu contoh. Dan ini gambaran dari fokus proses, di mana ditunjukkan ada banyak input yang masuk, kemudian juga dalam prosesnya juga banyak yang item-item, dan outputnya juga variasinya tinggi ya. Kemudian fokus berulang merupakan strategi proses yang ada di tengah-tengah antara fokus produk dan juga fokus proses ya. Kalau dalam fokus
berulang ini ciri khasnya mereka sudah menggunakan modul ya, suku cadang atau komponen yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian seringkali juga prosesnya terus menerus ya, jadi fleksibilitasnya rendah. Ini contoh dari fokus berulang, mana bahan mentah, inputnya banyak, kemudian nanti dijadikan modul-modul yang sudah ini, kemudian nanti dikomunikasikan untuk menghasilkan output ya. Kalau fokus produk merupakan jenis proses yang bersifat volume tinggi namun variasi proses rendah ya. Contoh di sini ada produksi gelas, kertas, bola lampu, di mana gelas itu inputnya adalah 1, kemudian variannya sangat tinggi. Nah, ini contohnya. Inputnya sedikit, gelas, hanya bahan gelas, kemudian outputnya ada piring, gelas, kemudian ada juga yang lain-lain, mangkok dan sebagainya ya. Ini kita lihat perbandingannya dari 3 fokus itu. Ini kalau fokus proses itu variasi tinggi, volume rendah, pemanfaatan rendah. Ya, contohnya bengkel cetakan, bengkel alat mesin, restoran mahal dan konsultan hukum. Ya. Kemudian kalau fokus berulang, kita bisa lihat produksi-produksi seperti motor, mobil, TV itu menggunakan bahan mentah dan input modul jalur perakitan ya, melalui perakitan. Kemudian kalau fokus produk itu variasinya rendah untuk input, volumenya tinggi, pemanfaatannya tinggi. Nah, contohnya apa? Ya, baja. Hanya bahan baja, ya, roti, kemudian juga bola lampu, ya. Ini perbandingan pilihan proses. Kalau kita membandingkan dari ketiga, keuntungannya ini timbul sepanjang garis kontinu. Biaya per unit akan rendah pada proses berulang apabila perusahaan mampu memproduksi dalam jumlah yang besar. Untuk barang jasa yang jumlahnya sedikit dan unik akan menghemat biaya apabila diproduksi dengan fokus proses. Kalau fokus produk sangat sesuai untuk produk yang diproduksi dalam jumlah banyak dengan sedikit variasi ya, massal. Oke, ini ada contoh. PT ABC sedang mengevaluasi 3 macam software A, B, dan C ya, seperti di tabel. Software A biaya tetapnya 200 juta, variabelnya 60.000. Software B biaya tetap 300 juta, biaya variabelnya 25.000. Dan software C 400 juta biaya tetap dan biaya variabelnya 10. Untuk mengetahui berapa banyak volume yang dapat dihasilkan, dapat diperoleh biaya yang paling murah adalah ya, ini untuk perpotongan software A dan software B. Ditemukan bahwa V1 sama dengan 2.857, sehingga software ini A itu akan lebih ekonomis untuk memproduksi output laporan 0 sampai dengan 2.857 ya. Kemudian perpotongan software B dan software C ditemukan yaitu 6.666. Berdasarkan perhitungan akan lebih ekonomis untuk laporan jumlah tadi di atas software A 2000 sekian sampai dengan 6.660 laporan itu menggunakan software B. Tetapi ketika di atas 6.666 itu yang paling ekonomis menggunakan software C ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita lanjut.
perencanaan proses. Bagaimana perencanaan proses suatu produk akan diproduksi atau jasa akan disediakan. Perencanaan proses menentukan komponen apa saja yang akan diproduksi sendiri atau dibeli atau kita outsource ya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai keputusan untuk membeli atau peralatan atau membeli atau membuat dari peralatan-peralatan yang kita butuhkan. Jika keputusan membuat atau membeli, nanti kita harus siap terhadap biaya-biaya yang akan timbul. Ya, contohnya keputusan membuat atau membeli ini dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap tadi faktor biayanya, kapasitas produksinya, kemudian kualitasnya, kecepatan, reliabilitasnya, dan juga keahlian ketika membeli atau membuat. Kemudian yang kedua, memilih peralatan khusus. Ya, setelah perusahaan mengambil keputusan satu komponen dibuat sendiri oleh perusahaan, maka langkah selanjutnya harus ada alat-alat khusus yang diperlukan untuk membuat komponen yang dimaksud. Ya, apakah berkaitan dengan pengadaan alat baru atau mungkin nanti akan diiringi dengan adanya peningkatan kapasitas atau keterampilan dari SDM-nya, karena alatnya baru otomatis harus di-upgrade juga kemampuannya. Kemudian bagaimana cara membelinya juga harus direncanakan. Untuk memperhitungkan investasi modal, misalnya payback period, ya, nah seperti itu juga memang harus kita pertimbangkan ketika kita membeli. Biaya pembelian itu biasanya seluruh biaya yang mengikuti sampai dengan barang yang kita beli itu berfungsi, sehingga kadang teman-teman itu tidak memperhitungkan ada biaya-biaya yang mengikuti, contohnya instalasi, kemudian setting, programming, ya, itu harus dicatat menjadi biaya pembelian. Kemudian biaya operasi, kita juga harus melihat bagaimana ketika sudah beroperasi, apakah membutuhkan tenaga kerja yang spesial, harus kita mengadakan lagi, atau biaya perawatannya juga mahal. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Penghematan tahunan, nah ini juga harus dihitung, ya. Dipertimbangkan seperti pengurangan waktu proses, peningkatan kualitas, mengurangi scrap, dan juga inspeksi. Jadi dengan membeli atau membuat, harapannya nanti ada peningkatan kualitas. Kemudian juga pengurangan waktu proses yang biasanya kita disubkontrakan atau biasanya ini karena kita beli sudah mulai di sini juga prosesnya lebih cepat. Kemudian peningkatan penghasilan harus ketika kita menentukan untuk mengambil strategi beli, katakanlah, itu harus berdampak terhadap peningkatan penghasilan. Kalau tidak, ngapain? Ya, manajer dibayar mahal, ya harus meningkatkan penghasilan. Kemudian yang E adalah analisis penggantian. Harus dipertimbangkan ketika nanti ada maintenance, ada pemeliharaan. Apakah suku cadangnya gampang dicari dan sebagainya. Kemudian resiko dan ketidakpastian. Ya. Resiko dan ketidakpastian ini bisa dilihat dari estimasi umur mesin, kemampuan, serta biaya operasi menjadi pertimbangan untuk investasi. Ya. Biaya-biaya mengikuti pembelian juga harus dipertimbangkan, seperti analisis finansial dan juga termasuk tingkat suku bunga. Yang ketiga, rencana proses. Rencana proses merupakan sekumpulan dokumen yang secara detail menunjukkan spesifikasi pabrikan dan pengiriman
rencana proses meliputi blueprint. Blueprint itu termasuk rencana proses. Di situ apa saja yang tergabung dalam blueprint? Dari penggambaran pendeskripsian produk yang akan kita beli. Kemudian di situ ada speknya, ada ini. Kemudian daftar kebutuhan bahan, daftar yang perlu kita produksi. Kemudian diagram proses, operasi-operasi pabrik apa yang dibutuhkan untuk mengoperasikan alat tersebut. Kemudian routing sheet merupakan daftar yang mesin dan stasiun kerja yang menunjukkan di mana suatu bagian produk dikirim untuk operasi selanjutnya. Dari mana? Departemen produksi, kemudian dikirim ke bagian pengolahan, kemudian baru barang jadi masuk gudang, kemudian baru dijual. Ya, ini contoh latihan soalnya. PT Maju Sakti sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin fotokopi baru. Terdapat dua alternatif, A dan B. A mempunyai biaya tetap 2 juta, tapi variabelnya 30 rupiah. B, biaya tetapnya 1,5, variabelnya 35. Tentukan mesin mana yang sebaiknya dipilih. Ya, kalau perhitungan biaya variabel mesin A dan B itu perpotongannya adalah 100.000. Sehingga apabila PT Maju Sakti memperkirakan menggunakan mesin untuk 125, maka akan lebih ekonomis menggunakan mesin A. Tapi kalau lebih dari 125, sehingga akan lebih ekonomis menggunakan mesin B. Ya. Oke, sekarang untuk latihan pilihan ganda, saya tunjuk Ade Wahyu, bisa? Ade Wahyu? Halo? Ade, ada? Yang bunyi siapa ini yang bunyi? Yang bunyi bukan Ade Wahyu, Pak. Siapa? Nggak apa-apa. Kiki. Siapa? Dini? Kiki. Oke, Kiki. Nomor 1, Ki. Tujuan strategi proses adalah menemukan suatu cara untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen. Ya, betul. Nomor 2, Hafiz. Hafiz, wis. Nggak ada. Firma. Kalau yang Ya, saya, Pak. ya, siapa Firma ya? Ya, Pak. Oke. Kemampuan perusahaan untuk sesuaikan sumber daya yang ada untuk merekrut dengan perusahaan teknologi produk atau menyesuaikan sumber daya yang ada untuk merespon perubahan permintaan teknologi dan produk atau jasa serta persediaan sumber daya disebut apa? Fleksibilitas proses. Ya. 2A. Oke. Tadi Hafiz ya, sama Ganti ya. gantian Hafiz sama siapa sih? Pak, tadi salah Firma, Pak. Firma, Pak. Oh, Irma. Ya, Irma baleni Ir. Irma nomor 4. Nomor 3 Ir. Jenis strategi proses yang menempatkan mesin dan peralatan ke tempat atau ruang tertentu disebut fokus proses. Ya, betul. Fokus proses. Nomor 4. Saya, Pak. Siapa? Lady, Pak. Hah? Lady, Pak. Lady, Pak, Lady. Oh, Lady. Ya, boleh Lady.
salah satu jenis yaitu suku cadang atau komponen yang sudah disiapkan sebelumnya disebut fokus. Ya, betul, berulang. Itu diantara fokus produk dan fokus proses. Ya, yang sudah disiapkan modul pokoknya ya, kalau ada modulnya. Bagus, Lady. Kemudian nomor 5, saya minta coba. Pak, Siapa? saya Pak. Dwi Oktaviana Pak. Dwi dulu, Dwi. Tiara. Tiara nanti. Sekarang Dwi dulu, Dwi. Yo. Rebutan. Dwi Oktaviana nomor 5. Ya, salah satu jenis strategi proses yang bersifat volume tinggi namun variasi proses rendah dan fasilitas-fasilitas disusun di sekitar produk disebut fokus produk Pak. Ya, betul, fokus produk. Ini tadi Dwi ya. Sekarang tadi yang habis Dwi tadi siapa ya? Tiara Pak. Lina ya? Tiara Pak. Oke, Lina nomor 6, Lin. Pertimbangan perusahaan untuk membeli atau membuat sendiri komponen produk yang berkaitan dengan kemudahan untuk mengawasi komponen yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan merupakan pertimbangan dari sisi B. Kualitas. Ya, betul. Kualitas. Ya. 7 Muji. 7 Muji boleh, 7 Muji. Salah satu Ya, nanti semua kebagian, tenang aja. Asal. salah satu hal yang diperhatikan Bentar. analisis untuk membeli mesin baru adalah biaya yang harus dikeluarkan meliputi biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak perawat, Pak, Operasi. Ya, betul. Tadi si Muji ya. Oke, habis Muji nomor 8. Pak. Ya, Pak Rianto. Nah, Bentar, Rianto dulu, Rianto. Oke, Pak. Nomor 8 ya, Pak. Ya, Pertimbangan perusahaan untuk membeli atau membuat sendiri komponen produk yang kualitas dan ketepatan pengiriman dari para pemasok merupakan pertimbangan dari sisi reliabilitas. Ya. Betul, reliabilitas. Jadi adanya ketepatan ya. Ini kuncinya adalah reliable, itu tepat ya. Ketepatan pengiriman berarti reliabilitas. Nomor 9. Kita Pak. Saya Pak. Ade, Pak. Ya. Bentar, satu-satu. Ade dulu. Ade. Pak. Gampang ini. Nomor 9. Salah satu rencana proses yang berisi daftar operasi-operasi yang akan dilakukan dalam pabrik, termasuk waktu penyelesaian yang dibutuhkan, peralatan khusus, serta bagaimana mesin dipasang dan dioperasikan disebut C. Diagram proses. Diagram proses, betul. Ya. Tadi ada Wahyu. Bentar. Ya. Kemudian yang nomor 10, ada yang bisa hitung-hitungan? Dua alternatif, mesin A dan B. Apabila membeli mesin A, biaya tetapnya 3 juta, variabelnya 250. Kalau beli mesin B, tetapnya 2 juta, tapi biaya variabelnya 300. Sedangkan rencana produksi 30.000 unit per bulan. Mesin mana yang dipilih? Wah, siapa yang mau ngacung?
Ada? Mana? Kalau 30.000, hanya 30.000, berarti dilihat rumusnya di depan. Ya, Pak, ini dihitung, Pak. Dicari perpotongannya. Biaya tetap mesin A 3 juta ditambah ya 250 kali V1, ya kan? Sama dengan 2 juta dikali 300 ya, tambah dulu ditambah 200 dikali V1 ya, betul. Nah, berarti ketemu 75 juta ya. V1 sama dengan 600 juta V1. V1 nya sama dengan 8. V1 nya sama dengan 8. kok 8 sih? 1.818, Pak. Berapa? 1.818. 1.818 ya. Lah sedangkan kita mau memproduksi 30.000 ya unit per bulan. Berarti otomatis kan itu masih efisien karena di bawah 30.000. Di bawah 30.000. Kalau seandainya itu ketemunya itu di atas 30.000, berarti mesin B yang diambil. Ya. Iya. Nah, oke, sampai sini paham? Ada yang bingung? Oke, kalau paham, Pak. ya kalau paham kita lanjut untuk KB2 penentuan lokasi. Teman-teman, kenapa kita perlu dalam satu perusahaan untuk menentukan lokasi pabrik? Ya, karena memang kita harus memperhitungkan segala sesuatu untuk mencapai keuntungan maksimum. Di antaranya yaitu tadi biaya-biaya yang akan timbul ketika kita salah dalam menentukan lokasi, baik distribusi, kemudian juga biaya operasional, overheadnya, tenaga kerja dan sebagainya. Ya contoh lah ini McDonald, dia ketika membuka cabang di Indonesia, otomatis dia harus menambahkan item produknya yang tadinya hanya ayam goreng, karena di Indonesia nggak ada orang makan ayam goreng tanpa nasi. Adanya makan nasi tanpa ayam goreng, ya kan? Kalau ada ayam goreng ya pasti butuh nasi, sehingga dia harus menentukan strategi ada produk yang ditambahkan. Ya. Kemudian
tadi bahwa penentuan lokasi itu juga harus melihat tadi beberapa, tidak selamanya membutuhkan analisis penentuan lokasi. Itu biasanya kalau ada pembukaan pabrik baru, cabang baru, kemudian permintaan meningkat. Nah, kayak sekarang kita sedang mengalami wabah corona. Yang paling dibutuhkan adalah obat corona dan juga masker, katakanlah, kemudian hand sanitizer dan sejenisnya. Nah, pabrik, katakanlah masker, dia punya pabrik di Kalimantan. Ketika ada lonjakan permintaan di Sumatera, Jawa, Irian, nah, ketika dibandingkan dengan biaya tetap berproduksi di Kalimantan, otomatis dia harus menentukan lokasi mana yang paling memungkinkan untuk membuka pabrik baru. Nah, ya. Kemudian juga melihat produktivitas tenaga kerjanya. Kalau di Irian dengan di Jawa itu produktivitasnya lebih tinggi mana? Kalau di Irian bisa jadi jam kerja jam 8 sampai jam 4, jam 8 datang, makan-makan dulu, kemudian santai-santai, jam 11 baru kerja, nanti jam setengah 12 sudah persiapan istirahat. Nanti jam 2 baru mulai, jam setengah 4 persiapan pulang. Nah, berarti produktivitasnya rendah. Itu juga jadi bahan pertimbangan. Kemudian nilai tukar mata uang juga pertimbangan. Biaya-biaya yang timbul lainnya juga jadi pertimbangan. Nah, penentuan lokasi akan semakin sulit di era sekarang. Ya, ekonomi global itu sangat susah. Bayangkan saja ketika kita beli peniti, ya, peniti itu bisa diekspor dari Cina, harganya lebih murah. Karena apa? Ya faktor-faktor di sini, faktor-faktor dari produktivitas kinerjanya, kemudian biaya tenaga kerjanya, ya kan? Kalau di sini tinggi, kalau di sana murah, karena tenaga kerja nggak ada yang dibayar, mereka hanya diberikan fasilitas kehidupan yang layak, makan, kemudian rumah dan sebagainya, sudah tenaga kerjanya gratis, ya seperti itu. Nah, itu juga yang akhirnya sekarang terjadi. Ya. Kemudian ketika membuka kantor di era globalisasi juga kita harus pikir-mikir. Sekarang banyak orang jualan tapi tidak punya gudang, tidak punya toko fisik, ya kan? Karena apa? Sekarang sudah menggunakan online di era globalisasi. Ya, itu merupakan faktor-faktor kualitatif. Ya, produktivitas kinerja, tenaga kerja, nilai tukar, biaya, ya, kebijakan pemerintah juga menjadi faktor-faktor kualitatif. Ya, tadi produktivitas kinerja kita lihat di contoh kasus ini. Negara A dengan negara B. Negara A biaya tenaga kerjanya adalah 70.000 per hari, ya kan? Sedangkan di B 25.000. Kalau secara kita lihat, wah mahal negara A, ya. Tapi dilihat dulu bagaimana kemampuan produksinya, ya, produktivitasnya seperti apa. Di negara A dia bisa menghasilkan 60 unit per hari, sedangkan di B yang murah itu hanya 20 unit per hari. Nah, ketika dihitung biaya per unit sama dengan biaya tenaga kerja per hari dibagi produktivitas per hari, akhirnya ketemu yang A adalah 1.166, yang B ketemu 1.250. Nah, berarti gimana? Berarti lebih ekonomis yang di negara B, negara A, ya, negara B yang kenyataannya lebih murah, tetapi setelah dibandingkan dengan produktivitasnya menjadi lebih mahal. Tapi yang biaya tenaga kerjanya tinggi, produktivitasnya juga tinggi, melebihi yang tenaga kerja murah, dia biayanya per unit akan
lebih murah. Nah, itu kita akan mengarah ke sana. Makanya kebijakan pemerintah adalah apa? Peningkatan kompetensi dari angkatan kerja. Oke, makanya kalau ada yang belum itu bisa daftar kartu prakerja. Itu sarana untuk tadi meningkatkan kompetensi sehingga meningkatkan produktivitas ya. Kemudian yang kedua, nilai tukar mata uang. Jelas itu banyak sekarang terjadi inflasi karena apa? Ketergantungan nilai tukar mata uang negara lain. Nah, kalau Amerika, kenapa dia tingkat inflasinya itu rendah? Karena dia mata uangnya menjadi patokan negara yang lain, dan negara lain butuh dolar, sehingga asumsinya resiko dari inflasi itu dibagi-bagi oleh negara-negara seluruh dunia yang menggunakan perdagangan dengan nilai tukar mata uang dolar. Nah, kalau dia butuh uang seperti kemarin harus mengeluarkan 5.000 triliun untuk penanganan COVID-19. Ya dia tinggal cetak aja. Toh ketika uangnya nambah, nanti akan dipakai oleh negara seluruh dunia untuk transaksi, sehingga inflasinya siapa? Ya ditanggung orang sedunia raya. Ya, itu nilai tukar mata uang juga menjadi penentu. Kemudian biaya-biaya tadi ada tangible cost, ada intangible cost, itu juga menjadi pertimbangan. Karena kadang intangible cost itu menjadi bumerang ketika tidak dipertimbangkan, seperti kualitas pendidikan, ya kan? Kalau teman-teman suruh buka pabrik di Jawa dengan di Papua, mesti milih di Jawa. Kalau di Papua tenaga kerjanya itu tadi intangible cost-nya tinggi karena kualitas pendidikannya rendah, fasilitas umumnya juga masih belum bagus. Kemudian perilaku komunitasnya di sana. Cerita teman-teman yang mengajar di sana juga tidak seperti kita, sangat independen. Tapi kalau di sana ya maaf, harus pikir dua kali ketika harus memberikan nilai sesuai dengan kompetensi. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, perilaku. Perilaku itu sangat penting menjadi pedoman untuk penentuan lokasi pabrik kita. Kedekatan dengan pasar, pemasok dan pesaing itu juga harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai nanti kita kekurangan bahan baku, kemudian kesulitan melempar ke pasar. Nah, itu juga jangan. Nah, kemarin kita untuk meningkatkan bagaimana supaya resiko katakanlah petani di Wonosobo itu ketika musim panen itu harga katakanlah kentang, terus kemudian kalau kentang relatif stabil, tomat itu tidak jatuh. Nah, ya solusinya itu tadi, mendekatkan industri pengolahan tomat itu saus yang besar ke daerah Wonosobo. Nah, sekarang problemnya apa? Ya problemnya adalah di itu tadi, birokrasi, pembebasan lahan dan sebagainya yang membutuhkan kos tinggi. Orang kita itu kalau ada seperti itu, kalau mau ada pabrik, nah udah tanahnya pada dinaikkan beribu-ribu kali lipat harganya. Nah, beda dengan Cina. Kalau Tiongkok, negara sosialis, warga negara tidak memiliki tanah, semua tanah milik negara, sehingga dia mau bikin jalan tanpa kelokan bisa, karena semua tanahnya dia, tanah pemerintah. Kalau di sini, ya nggak bisa, harus pembebasan lahan, harus ada ganti untung. Ya, kalau ganti rugi kan di bawah harga pasar. Kalau itu mintanya ganti untung. Ya. Kemudian
metode penentuan lokasi ada beberapa, ada faktor rating method ya, dan ada syarat-syaratnya. Ini ada langkah-langkahnya. Kalau faktor rating method, kita pertama adalah menyusun daftar faktor yang relevan ya, yang disebut critical success factor. Kemudian memberi bobot faktor-faktor berdasarkan kepentingan dan tujuan perusahaan. Ya, kemudian menentukan skala pada tiap-tiap faktor. Katakanlah nilainya dari mulai skala 1 sampai 10 atau 1 sampai 100. Kemudian menentukan skor setiap lokasi untuk setiap faktor dengan menggunakan skala pada langkah 3. Kemudian yang E, kalikan skor dengan bobot masing-masing faktor, jumlahkan untuk setiap lokasi. Ya, setelah itu baru ketemu rekomendasi berdasarkan skor yang terbesar. Ya. Kemudian kalau yang kedua adalah location break even analysis. Ya, merupakan analisis biaya volume untuk menyusun perbandingan alternatif lokasi secara ekonomis. Ya. Yang ini dilakukan untuk mengidentifikasi biaya tetap, biaya variabel, kemudian menggambarkannya dalam bentuk grafik sehingga diperoleh lokasi yang memiliki biaya paling rendah. Location break even analysis memiliki 3 langkah. 1. Tentukan biaya tetap dan biaya variabel masing-masing dari alternatif lokasi. Kemudian gambar menjadi bentuk grafik. Setelah itu pilih lokasi dengan biaya termurah untuk volume produksi yang kita targetkan. Kalau yang ketiga adalah center of gravity method. Ya, ini teknik matematis yang digunakan untuk menemukan pusat lokasi distribusi yang dapat meminimalkan biaya. Jadi kita nanti main, kalau sekarang kan sudah zamannya GPS ya. Nah, itu main kira-kira ini koordinatnya di mana. Nah, asalkan dapat mempresentasikan jarak yang sesungguhnya. Jadi harus skalanya harus betul. Cara ini dapat lebih mudah dilakukan dengan menggunakan kertas bergaris, kemudian menggambarkannya pada peta. Nih. Kemudian ada rumus-rumusnya, koordinat X-nya seperti itu, Y-nya ada rumusnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita ke latihan soal. Belum, Pak. Belum. Oke. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Siapa sebut nama yang mau tanya tadi? Pak Firma, Pak. Siapa? Firma, Pak. Irma. Ya. Ya, Irma dulu. Ini yang tentang arti penting penentuan lokasi ya, Pak, halaman 3.4. Itu tujuan penentuan lokasi itu kan salah satunya untuk meminimumkan biaya. Bagaimana cara menentukan lokasi yang baik agar dapat meminimumkan biaya? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Bentar, ini ada 2 nih. Satu-satu dulu. Saya minta Firma dulu ya. Nanti setelah Firma siapa tadi? Ya. Ya, Pak. Firma dulu. Bagaimana tadi? Ulangi. Bagaimana cara menentukan lokasi yang baik agar dapat meminimumkan biaya? Meminimumkan biaya. Ya. Ya. Yaitu caranya tadi dengan tiga metode ini. Center of gravity method, kemudian juga location break even analysis, kan semuanya itu tujuannya adalah untuk meminimalisir biaya. Ya, kalau kita bisa, jadi ini sebetulnya tiga cara ini adalah alternatif. Kita mau pilih yang mana yang paling sesuai dengan tingkat kemampuan kita juga dalam pemahaman. Itu semuanya tujuannya adalah untuk menekan biaya, tingkat biaya. Ya, tiga-tiganya. Iya, Pak. Jadi metode penentuan lokasi adalah memang salah satunya memang untuk menekan biaya-biaya, baik biaya distribusi, kemudian juga nanti kalau terlalu jauh juga nanti mungkin dibutuhkan
ada apa namanya untuk gudang dan sebagainya. Itu semua adalah mengarah ke sana, ya. Gitu ya untuk Firma. Untuk yang kedua tadi? Ya Pak, terima kasih. Sama-sama, Irma. Bertanya boleh nggak Pak? Ya, siapa Fitria? Ya Fitria. Oke. Pertanyaan saya, ini arti penting penentuan lokasi. Apakah oleh perusahaan atau pedagang dengan produk yang sama, mana lokasi itu berdekatan? Apakah akan pengaruhi tingkat penjualannya Pak dari masing-masing perusahaan? Contohnya itu kan banyak pedagang tas atau sepatu di daerah kampus Unsur tuh yang lokasinya kan saling berdekatan. Sebelah itu banyak, padahal produknya sama. Itu akan mempengaruhi tingkat penjualannya atau gimana Pak? Ya. Oke. Tadi kita telah disebutkan di depan bahwa penentuan lokasi itu tetap harus dilihat dari faktor-faktor yang mengikuti. Contoh adalah bisa globalisasi. Lah di era globalisasi malah justru sekarang katakanlah lokasi itu sudah tidak terlalu relevan. Kita bicara adalah lokasi untuk display ya, katakanlah kayak toko kemudian atau ini kan sekarang sudah banyak trennya adalah online, apalagi di era wabah seperti ini, sehingga toko itu sudah tidak relevan. Kalau dulu konsepnya kita kalau mau usaha ya sewa tempat dulu, mana tempatnya. Nah, kalau sekarang enggak, malah justru sekarang dilihat sistemnya dulu. Stoknya gimana, kemudian setelah itu pelayanan. Nah, kalau sudah banyak testimoni, pelayanan bagus, orang sudah tidak mempedulikan pabriknya di mana, ya kan? Kemudian tokonya, fisiknya di mana, enggak. Tapi adalah output atau hasil yang diterima oleh si konsumen, bahwa yang dipesan di aplikasi itu datang sesuai dengan janji atau spek yang ada. Jadi metode penentuan lokasi klaster itu yang tadi ditanyakan adalah metode penentuan lokasi yang menggunakan clustering. Jadi asumsinya apa? Kalau dulu sebelum era globalisasi online shop itu dulu kan kita menggunakan metode yang kalau belum klaster. Jadi ketika sudah ada orang yang jualan beras, ya kita jangan jualan beras. Nah, dulu sebelum era clustering. Nah, setelah orang melihat bahwa loh kalau nanti kita hanya sendiri-sendiri, permintaan orang banyak, kita nggak bisa memenuhi, akhirnya pelanggan kecewa. Nah, sehingga eranya kolaborasi. Yuk kita bikin klaster. Makanya terjadilah di jalan mana sini Jenderal Sudirman itu depan Aroma yang baratnya itu kan toko HP semua, kemudian stasiun lama itu juga HP semua, Blangkon dan sebagainya. Nah itu adalah pola-pola strategi klasterisasi. Jadi orang itu mau beli HP nggak usah kemana-mana, di sana aja di stasiun lama itu udah deret-deret, kita tinggal milih, nggak cocok di counter ini, cocok pindah ke counter satunya dan sebagainya, dan semuanya akan menjadi apa? Tetap jalan, tetap laku. Karena apa? Orang semua akan menuju pada satu titik. Nah, seperti itulah yang diangkat oleh strategi online shop. Dengan adanya apa? Klasterisasi fashion. Ya, semuanya tentang barang fashion. Ketika kita klik fashion, sudah. Nanti dirujuk lagi fashion untuk wanita, pria, ya kan? Kemudian ada yang syar'i, ada yang casual dan sebagainya. Nah, itu hanya di dunia mayakan. Sebelum di dunia mayakan itu sudah di dunia nyata dengan clustering itu tadi. Jadi nggak ada masalah ketika kita jualan tas, ya sebelahnya juga jualan tas lagi, lah itu malah justru membuat market konsumen bahwa saya mau beli tas di sana saja karena pilihannya lebih banyak dibandingkan ketika kita hanya berdiri
sendiri. Itu jawaban dari saya. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Tadi siapa ya? Namanya? Yang tanya? Fitria Pak. Fitria. Ya, oke. Selanjutnya ada lagi yang mau tanya? Ada Pak. Siapa? Tiara Pak. Tiara, oke. Ti, gimana? Di yang halaman 3.19 itu kan keputusan lokasi merupakan keputusan yang berkaitan dengan biaya yang cukup besar. Oleh karenanya seringkali itu akan menjadi pendorong perusahaan untuk membuat atau bahkan merubah strategi bisnisnya. Pertanyaan saya, apabila satu lokasi jelas ditentukan, maka akan banyak biaya yang mengikutinya dan sangat sulit untuk dikurangi. Maksud dari itu apa Pak? Satu lokasi ditentukan, maka akan banyak biaya yang mengikutinya dan sangat sulit untuk dikurangi. Ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Tiara, jadi begini, kenapa kita harus perlu mengadakan satu studi kelayakan, ya, studi kelayakan melalui metode penentuan lokasi tadi, baik faktor rating method, break even analysis, dan juga ada tadi yang ketiga. Itu semuanya memang itu untuk menekan biaya. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan lokasi kemudian tanpa adanya metode atau analisis yang betul-betul valid, tidak bisa, kerugiannya itu akan besar. Sekali kita salah menentukan lokasi, ya biayanya itu ya udah nggak bisa di ini lagi. Karena apa? Karena kita sudah bangun gedung, otomatis sudah biaya investasi gedung, ya kan? Kemudian setelah sudah dibangun, kemudian ada instalasi dan sebagainya, katakanlah kok setelah dilaksanakan nggak taunya apa, waduh lokasinya terlalu susah, kemudian fasilitas umumnya tidak menunjang, ya kan? Kita hanya melihat dari faktor harga tanahnya saja. Harga tanahnya murah kok Pak, itu daripada di sana mahal 10 kali lipat. Kalau di daerah pedalaman itu bisa murah, nggak sampai 10 kali lipat. Oke, kita di sana saja. Setelah ditentukan di sana, nggak taunya apa, listriknya nggak ada, atau mungkin ada tetapi bolak-balik anjlok. Kemudian setelah itu akhirnya apa, mesinnya bolak-balik rusak, ada biaya perbaikan yang harusnya tidak ada menjadi ada, dan itu nanti akumulasinya bisa lebih besar daripada ketika kita menentukan lokasi yang mungkin dari harga harga belinya mungkin 10 kali lipat, tetapi itu tidak akan mengakibatkan biaya-biaya yang intangible cost itu tadi sampai dengan melebihi 10 kali lipat biaya pengadaan lahan itu. Makanya ditentukan atau dibutuhkan satu metode yang betul-betul valid, yang betul-betul bisa menjadi rujukan supaya ini keputusan besar. Penentuan lokasi itu adalah penentuan yang suatu keputusan besar perusahaan, karena investasinya bukan main-main. Kalau hanya sekarang kita bikin blog kayak gitu kan, bikin toko online, mungkin ketika nggak laku itu bisa ditutup, nggak terlalu ini. Tapi kalau ini nanti kita pengadaan SDM-nya, sudah ada pegawainya, ketika tidak beroperasi akhirnya demo dan sebagainya. Lah, intangible cost itu yang akan mengakibatkan kita menjadi rugi. Oleh karena itu teman-teman nanti sebagai manajer harus bisa memberikan rekomendasi berdasarkan teori penentuan lokasi ini dengan center of gravity method, dengan ini, tiganya pakai aja semua. Nanti akan ketemu yang paling efektif dari itu. Nah, dari 3 katakanlah ada prioritas atau unggulan dari 3 metode itu, pasti ada 3
ranking lah. Nah, dari situ bisa ditentukan. Minimal sudah bisa meminimalisir biaya-biaya yang akan mubadir gitu. Ya, itu jawaban dari saya. Tiara, gimana? Ya, oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan tunjuk untuk latihan soal. Nomor 1, Ma'rifatul ada? Ma'rifat? Ma'rifat ada? Ada enggak? Ya, kalau nggak ada, saya minus. Mei Margi. Risti. Saya Pak. Oke, Risti nomor 1, Ris. Salah satu tujuan utama menentukan lokasi fasilitas adalah yang saya mempermudah transportasi input dan output. Ya, karena fasilitas ya. Oke, bagus. Kemudian Siti Murni nomor 2. Kualitatif. Faktor kualitatif. Ada nggak Siti? Ada Pak. Mana Siti? Paling sinyalnya susah itu Pak. Oke. Sandi ada nggak Sandi? Sandi Hanif? Nggak ada ya? Teresa Febri? Teresa Febri ada? Sinyal ya? Yeni Rahmawati? Yeni ada Yen? Ma'rifatul ada Pak. Oh. Oke, Ma'rifatul. Boleh. Ma'rifatul nomor 2. Ya. Ya, gimana? Ma'rifatul? Suaranya belum kedengaran. Sinyalnya Pak. Sinyalnya ya? Sinyal. Ya, oke. Iya Itu. Pak. Sinyalnya susah katanya Pak. Ya, kalau gitu Mei Margi. Mei Margi ada Mei Margi? Ada Pak, sinyalnya susah. Aduh, susah juga. Siapa yang nggak susah siapa? Kuni ada Kuni? Desta. Siapa? Desta, boleh. Dita. Siapa Pak jadinya? Jadinya siapa yang bisa? Mei? Dita bisa Pak. Dita. Dita Wina Pak. Dita Wina. Oke. Salah satu faktor kualitatif yang mempengaruhi keputusan lokasi adalah D. Pak, produktivitas tenaga kerja. Ya, karena itu sangat kualitatif, tidak bisa dihitung ya. Kita harus melihat dari pengalaman masa lalu. Oke, bagus. Tadi Dita ya. Terus Desta ada Desta? Iya Pak, ada. Ya, Desta boleh. Nomor 3. Keputusan lokasi untuk digunakan sebagai gudang akan lebih mempertimbangkan biaya dan kecepatan pengiriman. Betul sekali. Ya. Oke, Desta. Oke, Aisyah ada Aisyah? Ada. Oke, Aisyah nomor 4 Syah.
lokasi jenis budaya yang dikembangkan dalam lokasi adalah tentang Depok. Berikut ini akan masuk tentang Depok adalah Apa? fasilitas transportasi umum. Nah, ya betul sekali. Kita sudah melihat biaya tenaga kerjanya murah, harga bahan baku murah, kemudian biaya tanah, pengadaan tanah murah. Tetapi intangible cost-nya, fasilitas transportasinya nggak ada, ya kan? Jalannya masih jelek, wah ya itu nggak bisa ya. Jadi intangible cost juga harus dipertimbangkan. Oke, Aisyah. Kemudian Dianti, ada Dianti? Pak. Oke, Dianti nomor 5. Perbedaan budaya juga merupakan salah satu tantangan manajemen operasi global dalam kaitannya dengan penentuan lokasi. Perbedaan budaya termasuk dalam faktor A, perilaku. Ya, betul. Jadi kalau perbedaan budaya juga harus menjadi analisis penentuan lokasi. Kalau perilakunya tidak produktif, ya nanti kita juga repot ya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit demo, wah repot itu. Ya, oke. Nomor 6 tadi Dianti ya. Nomor Dinar, ada Din? Dinar? Ada, Pak. Oke, nomor 6 Din. Nomor 6 jawabannya Center of Gravity Method, Pak. Ya, metode kuantitatif penentuan lokasi dengan menggunakan teknik matematis. Ya, kalau ada Q-nya matematis berarti itu center of gravity. Kemudian tadi Dinar ya. Iya, Pak, Dinar tadi. Dita, ada Dita. Dita siapa, Pak? Dita Dwi, oh iya Dita. Ada 2, Pak. Dita Dwi. Dita Dwi Priyanti. Yang masih belum dapat plus. Dita Dwi. Tapi sinyalnya susah sekali, Pak. Sinyal ya. Oke. Era Safira ada? Ada, Pak. Oke. Era Safira, Pak. Oke, Era Safira nomor 7. Metode kuantitatif penentuan lokasi dengan analisis biaya dan volume. Jawabannya B, locational break-even analysis. Ya, oke. B. Ini tadi Era. Oke, untuk modul 3 selesai. Kita akan lanjut untuk modul ke-4. Ya. Ntar saya pindahkan dulu. Oke, modul 4 siap. Oke, untuk modul 4 kita akan coba untuk belajar tentang perencanaan kapasitas dan manajemen sediaan. Bagaimana kita merencanakan satu kapasitas produksi yang ingin dihasilkan sehingga akan memperoleh keuntungan, ya, perusahaan itu akan memperoleh keuntungan yang maksimal. Oke. Harapannya tujuan tutorial ini yang pertama kita bisa menganalisis tingkat output aktual. Kemudian menganalisis titik impas dalam unit. Juga menganalisis titik impas di dalam rupiah. Ya. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menganalisis penentuan lokasi metode break-even analysis. Kemudian menganalisis penentuan lokasi dengan menggunakan center of gravity yang tadi kita sudah
pelajari. Perencanaan kapasitas. Jadi merupakan keputusan strategik jangka panjang yang muncul di seluruh level sumber daya perusahaan. Keputusan untuk menambah kapasitas seberapa banyak merupakan keputusan kritis bagi perusahaan. Ya, saya ingin sharing ketika saya menjadi manajer promosi katakanlah di koperasi saya di Kosuku. Nah, saya harus menentukan promosi saya itu akan menaikkan kapasitas penjualan berapa, atau target kapasitas penjualan itu mau target berapa omsetnya. Nah, sehingga akan bisa ditarik strategi promosinya saya. Nah, itu juga merupakan keputusan-keputusan kritis dari manajemen, top manajemen. Jadi seberapa banyak penambahan kapasitas dilakukan itu ada syarat-syaratnya. Jadi contoh karena permintaan itu sudah diantisipasi meningkat. Nah, kayak sekarang kami 2 hari ini melayani pembelian online berupa paketan itu bisa omset sampai 30 juta, 40 juta. Nah, itu kalau kita tidak bisa berinovasi, nah, otomatis toko retail kita Edumat akan berhenti. Tetapi ketika kita punya strategi, nah, kita akan beralih ke online. Nah, belanja online itu alhamdulillah dengan model paket, nah, bukan ketengan, itu lebih menguntungkan karena banyak orang-orang yang punya duit banyak kepingin memberikan bantuan sosial tapi nggak mau repot. Nah, sehingga kita fasilitasi dengan cara menawarkan paketan, sudah dipaketkan sekalian, beras sekian kilo, kemudian ada mie instan, ada gula, ada ini, jadi satu paket-paket ya. Kemarin kita udah ada pesanan 500 paket, yang hari ini sekitar 300 paket. Nah, itu seperti itu. Juga tujuan strategiknya bagaimana. Dan kedua, layanan konsumen serta persaingannya kita harus lihat juga. Kemudian biaya ekspansi dan perluasan. Nah, itu juga harus menjadi perencanaan kapasitas. Secara umum faktor yang mempengaruhi perencanaan kapasitas adalah stabilitas permintaan, ya, itu tadi. Makanya tingkat perubahan teknologi, nah, dengan cara online itu. Kalau orang belum banyak yang pakai Android, ya susah ketika kita meluncurkan program online. Kemudian ketika orang masih suka jalan-jalan ke mall, ya susah, tidak signifikan. Kemudian selanjutnya desain produk dan faktor-faktor persaingan. Nah, semua sekarang seperti itu. Rita saja sudah membuka untuk layanan online-nya, ya, via WA, kemudian dikirim. Moro juga sama. Nah, kita menggarap adalah untuk anggota. Kalau koperasi, ya kita layani stakeholder utama kita adalah anggota. Nah, harapannya anggota akan loyal semua beli ke koperasi kita. Nah, kapasitasnya harus ditingkatkan. Ini kita analisis. Oke, terus kemudian faktor-faktor lain yang juga turut mempengaruhi adalah perubahan gaya. Ya, misalnya kalau kita lihat sekarang lagi tren pakaian itu hijaber. Nah, teman saya jualan online hijaber itu satu pakaian yang untuk segmen menengah ke atas, karena dia istrinya suaminya itu Kapolres. Nah, dia melihat ini, saya sudah punya segmen pasar bukan emak-emak ya, milenial, kalangan ibu-ibu milenial. Kasih tuh satu baju harga 2 juta, 3 juta, kemudian sepatunya sepatu yang mahal-mahal, apa namanya itu, saya pas nanya juga sampai mau koprol itu, yang harganya masa sepatu harga diinjek-injek bisa 5 juta. Saya bilang, waduh, istri saya minta, usah, nanti malah enggak, kalau ke masjid malah
nggak khusyuk. Nah, itu jadi faktor tren. Ya, situasi yang dihadapi juga harus jadi pertimbangan. Ya, kita tetap harus review terus setiap periodik, memastikan perubahan-perubahan kapasitas dapat dilakukan. Perubahan bisa ditambah, bisa dikurangi, ya berdasarkan situasi itu. Ya. Kemudian tingkat operasi terbaik merupakan persentase penggunaan kapasitas yang dapat meminimalkan biaya rata-rata per unit. Nah, itu tadi, ketika kita sudah tahu perencanaan kapasitas, prediksinya melalui analisis lingkungan, sehingga akan meminimalkan biaya rata-rata per unit. Ini saja saya sedang melihat ketika kita mengadakan memberi keputusan lembur. Ada 10 karyawan yang lembur. Katakanlah satu hari dibayar 50. Berarti kita harus mengeluarkan biaya tambahan lembur 500. Kalau omsetnya hanya 5 juta, keuntungan 10%, ya mubadir. Sehingga ketika keputusan lembur itu harus ditetapkan ketika mungkin omset minimal 6 juta atau 10 juta. Nah, sehingga nanti biaya yang kita tanggung itu masih ada keuntungan. Ya. Nah, ini contoh tingkat operasi terbaik. Jadi, kalau kita katakanlah ini contohnya hotel ya. Dalam kondisi di mana economic of scale telah mencapai puncak. Ya, dan diseconomic of scale belum dimulai. Nah, jadi ketika kita lihat nih, kita mengoperasikan 250 kamar ini hotel, biayanya sekian. Kemudian kita tambah lagi 300 turun, tambah lagi sampai 500 turun lagi, tambahi 600, oh sudah naik biayanya. Tambahi 700 naik lagi, tambahi 1000, wah sudah lebih naik lagi. Wah, berarti inilah tingkat operasi terbaik. Sama saja ketika teman-teman buka usaha. Kalau kemarin kakak saya buka toko emas, saya bilang dilihat batas economic scale-nya yang paling tinggi itu di mana. Jangan sampai nanti kita modal katakanlah 1 miliar mendapatkan keuntungan sekian dengan biaya sekian, nanti ditambah 2 miliar hasilnya nggak signifikan, bebannya malah justru biayanya tambah. Nah, itu nggak boleh ya, walaupun kita punya keuntungan tapi itu bukan economic scale ya, bukan puncak yang terbaik. Nah, oke. Kemudian ini gambar economic scale itu terjadi di 500 kamar. Economic of scale terjadi ketika perusahaan beroperasi atau memproduksi unit output yang tinggi dengan biaya yang paling rendah. Biaya tetap dapat disebar dalam jumlah unit yang besar. Ya. Ini keadaan economic of scale yang terjadi. Kemudian biaya operasi tidak meningkat secara linear dengan tingkat output. Ya. Karena ketika kita mengoperasikan 500 dengan 250, biaya tetapnya sama, sehingga kita tambah. Kemudian biaya operasional tidak meningkat secara linear. Itu tadi, ketika ini masih pada asumsi tidak meningkat. Quantity diskon berlaku dalam pembelian material. Ketika beli banyak itu ada diskonnya. Efisiensi operasi meningkat seiring dengan pengalaman yang diperoleh oleh tenaga kerja. Jadi teman-teman, ketika kita mengoperasikan tenaga kerja yang punya pengalaman 1 bulan dengan 1 tahun, pasti akan beda tingkat output atau efisiensi kinerjanya. Karena yang 1 tahun dia sudah lebih mahir dibandingkan dengan yang baru 1 bulan. Oke. Kemudian economic of scale tidak berlangsung terus-menerus. Tadi kurvanya ya. Pada tingkat output tertentu selanjutnya akan terjadi diseconomics of scale ya. Pada kondisi ini terjadi gangguan pada sistem
Karena semakin besar terus kemudian tidak bisa mengikuti. Nah, selama masih bisa mengikuti itu masih economy of scale itu masih berjalan. Tapi ketika sudah waktu layanannya semakin lambat, kualitasnya menurun, terus kemudian biaya tenaga kerjanya malah justru meningkat, koordinasi manajemen juga susah. Nah, itu akan merubah tingkat menjadi diseconomic of scale. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum kita masuk ke kapasitas desain dan kapasitas efektif. Oke, kalau tidak ada lanjut. Jadi definisi kapasitas itu adalah hasil produksi atau output maksimal dari sistem pada periode tertentu. Kapasitas biasanya dinyatakan dalam angka per satuan waktu, misalnya jumlah ton baja yang dapat diproduksi setiap minggu, ton baja yang diproduksi setiap bulan atau setiap tahun. Jadi ada output, terus kemudian ada waktu. Nah, ya. Kapasitas efektif seringkali lebih kecil daripada kapasitas desain. Jadi efektif itu kadang desainnya, contoh kalau di produk apa namanya itu yang biasa buat diesel itu apa yang listrik mati, genset itu biasanya dia kapasitas desainnya 20.000 kVA umpamanya. Tetapi ketika dipakai dia hanya kapasitas efektifnya paling hanya 10.000. Nah, ini pun sama. Jadi fasilitas yang dibangun dari awal tidak sesuai dengan tingkat produksi saat ini, bisa itu seperti itu terjadi. Kemudian ini terdapat dua pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu penggunaan utilization dan juga ada efisiensi. Oke. Ya, ini contoh rumus di mana tingkat penggunaan sama dengan output aktual. Nah, ketika kita ingin menghitung katakanlah dari kapasitas desain, berarti kapasitas desain sama dengan output aktual dibagi tingkat penggunaan. Nah, itu bolak-balik saja. Efisiensi juga sama. Efisiensi diukur output aktual dibagi dengan kapasitas efektif. Ya, sehingga nanti akan ketemu efisiensi. Ini ada contoh soal. Nih. Indoselaras merupakan pabrik roti yang memproduksi berbagai jenis roti. Salah satu produk andalan adalah roti manis kombinasi buah. Pabrik yang memproduksi roti jenis ini minggu lalu mampu memproduksi 148.000 ya, dengan kapasitas efektif 175 bungkus. Lini produksi beroperasi 7 hari seminggu dengan 3 kali shift. Masing-masing shift adalah 8 jam per hari dan tingkat produksi adalah 1.200 bungkus per jam. Tentukan kapasitas desain, tingkat penggunaan, dan efisiensi. Ya. Siapa yang bisa jawab? Dapat plus. Teresa. Siapa? Fitria boleh, Fit.
untuk yang kapasitas desain, Pak. Itu tuh kapasitas desain sama dengan 7 hari dikali 3 shift dikali 8 jam dikali 1.200 bungkus per jam, hasilnya 201.600 bungkus ya, Pak, untuk kapasitas desainnya. 210.000 bungkus. Iya. Ya. Terus kemudian yang kedua, tingkat penggunaannya. Saya akan mencoba, Pak. Ya, boleh. Tingkat penggunaannya berarti ke 148.000 bungkus dibagi dengan 200 yang tadi Bapak bilang ya 210. 210. Ya. Ketemunya 0, berapa? 0,7. Ya, 0,7 dikali ya kali 100%, berarti 70,47%. Ya. Siapa tadi? Tiara, Pak. Tiara. Ya, oke. Teresa, nggak bisa Teresa? Efisiensi? Kita Wina, boleh? Ya. Untuk mencari efisiensi, maka 148.000 dibagi dengan kapasitas efektif yaitu 175.000, hasilnya 84,6%. Ya. 148.000 ini adalah pabrik yang memproduksi roti sejenis. Itu dia mampu menghasilkan segitu, berarti dia adalah aktual ya. Nah, itu dibagi dengan yang itu tadi efektif. Oke, kemudian efisiensi ada yang belum dapat plus. Mei nggak bisa ya. Kuni, Siti Murni, Yeni, Teresa. Susah ya sinyalnya? Susah ya, sudah. Oke, yang bisa aja boleh. Muji ada Muji? Untuk tingkat output yang diharapkan. Pak, saya mau coba jawab, Pak. Siapa namanya? Uni. Siapa? Uni saja. Uni. Uni, Pak. Ya, oke. Silakan. Output yang diharapkan itu berarti kapasitas efektif dikali efisiensi sama dengan 175.000 dikali 0,7 Ya. dengan 122.500 bungkus. Ya.
kapasitas efektifnya adalah tadi sudah kita ketahui 175. Kemudian efisiensinya sudah didapat ya dari tingkat penggunaan tuh 0,7 sehingga ketemu 122.500 bungkus. Ya, oke, sip. Iya. Kemudian kita lihat kapasitas desain. Ada tingkat penggunaan efisiensi merupakan perhitungan penting bagi manajer operasi. Berdasarkan ketiga perhitungan tersebut, kita dapat diketahui output aktual dan output yang diharapkan. Nah, ini output aktual sama dengan kapasitas efektif tadi ya dikalikan efisiensi. Nah, ketemu output aktual atau output yang diharapkan. Ya, ini ada contohnya, contoh manajer dari Indo Selaras. Nih, kapasitas efektif lini kedua 175.000 bungkus. Karena lini kedua merupakan lini baru, maka efisiensi yang diharapkan hanya 75% saja. Nah, berapa output yang diharapkan? Ada yang bisa? PPT-nya nggak muncul, Pak. Ah? Slide-nya? Output yang diharapkan, Pak. Ya, boleh. Siapa ini? Ladi, Pak. Ladi? Ya, oke Ladi. Output yang diharapkan sama dengan kapasitas efektif dikali efisiensi. Jadi 175.000 dikalikan dengan 0,75. Ya. Hasilnya 31.250 bungkus, Pak. Ya, oke. Oke, siap. Oke, sekarang kita lanjut ke analisis titik impas, mana merupakan alat yang cukup penting untuk menentukan kapasitas suatu fasilitas agar dapat dicapai keuntungan yang optimal. Tujuannya untuk menemukan satu titik atau tingkat tertentu, bisa dalam bentuk satuan mata uang ataupun unit, ketika biaya sama dengan penghasilan. Analisis titik impas memerlukan perkiraan, yaitu diantaranya biaya tetap, biaya variabel, kemudian pendapatan. Ya. Biaya tetap adalah biaya yang terus ada walaupun tidak satu unit pun diproduksi. Contohnya penyusutan tetap jalan, pajak juga jalan, hutang tetap harus dicicil, kan? Pembayaran hipotek, sewa juga tetap harus dibayar. Kalau biaya variabel adalah biaya yang bervariasi sesuai dengan banyaknya unit yang diproduksi. Nah, komponen terbesar dalam biaya variabel adalah biaya tenaga kerja dan bahan baku. Nah, era sekarang itu yang mengakibatkan bahwa orang pada di PHK karena perusahaan tidak mau menanggung biaya variabel yang tinggi. Ya, ada yang belum dimatiin ya? Jadi balik. Nah, ini titik impas dalam unit, ada rumusnya. Biaya tetap total dibagi harga dikurangi biaya variabel. Nah, rumusnya F sama dengan P dikurangi V. Titik impas dalam rupiah sama saja, biaya tetap total dikurangi 1, harga dikurangi biaya variabel. Harga dikurangi biaya variabel dibagi harga jual. F sama dengan 1 dikurangi V per P. Ya. Ini contoh Jaya Raya. Pada periode ini mempunyai biaya tetap sebesar 10 juta. Kemudian biaya tenaga kerja langsung 1.500, bahan baku 750, harga jualnya 4
Siapa yang bisa bantu jawab? Siapa? Tiara, boleh Tiara. Mencari titik impas dalam rupiah ya Pak. Ya. Titik impas dalam RP sama dengan P per 1 min kurung buka F per P sama dengan 10 juta dibagi 1 dikurangi kurung buka 1.500 ditambah 750 kurung tutup dibagi dengan harga jualnya yaitu 4.000 unit, ketemunya yaitu 22.857.000. Ya. Oke. Jadi rumusnya F dibagi 1 min VP ya. Untuk 22 juta. Oke. Oke. Selanjutnya kalau untuk per unit gampang, tinggal dimasukkan saja ya unit yang produksi, kemudian tadi sesuai dengan rumus. Oke, kemudian latihan soal yang ini aja. Kemudian yang sudah. Oke, yang formatif. Yeni bisa Yeni? Belum ada tambahan nilai nih Yeni. Teresa? Sandi Hanif? Nggak ikut ya? Siti Murni? Siapa? Nomor siapa ini? Boleh nomor 1. Yang belum ada lagi. Coba. Ya, Marifatul boleh. Nomor 1. Nomor 1 tetap pusat sama panjang yang muncul di seluruh referensi sumber daya perusahaan yang menyebutkan apa? Rencana kapasitas, rencana produksi, target atau tujuan jangka panjang. Untuk produksi disebut A. Perencanaan kapasitas. Ya, oke. Betul. Ya. Yang nomor 2. Mei belum. Mei dulu, Mei Margi. Ya. Melalui ekspansi secara bertahap dan mengandung risiko dan biaya yang B Pak jawabannya risiko kecil, biaya mahal. Ya, betul. Mei tambahan. Baru dapat Pak. Oh iya. Nanti nggak dapat plus kamu. Kalah sama Tiara udah plusnya 3 Tiara. Oke, nomor 3 Rianto. Ya, Rianto boleh. Uni Pak. Rianto dulu. Salah satu alternatif penambahan kapasitas adalah melalui outsourcing. Kelebihan outsourcing bagi perusahaan adalah resiko ketidakpastian permintaan ditanggung oleh pemasok. Ya, betul. Contohnya di sini kalau kita outsource-kan katakanlah cleaning service. Nah, ketika kita ada permintaan yang berubah-ubah, ya kita itu tanggungan dari CV rekanan. Oke, kemudian yang nomor 4
Ini Pak. Siapa? Ini Pak. Ini Pak. Ya, Kuni boleh. Nomor 4, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan kapasitas, kecuali D. Harga bahan baku. Betul. Stabilitas, ya. Tingkat perubahan, ya. Persaingan, ya. Oke, Juni sudah. Lina ada Lina? Ada Pak. Ya, Lin, boleh. Nomor 5 ya Pak. Ya, nomor 5. Persentase penggunaan kapasitas yang dapat meminimalkan biaya rata-rata periode disebut A. Tingkat operasi terbaik. Ya, tingkat operasi terbaik. Lina. Oke. Yang belum ada tambahan itu Siti Murni, Tresa sama Yeni. Ada yang bisa nyambung? Gampang sekali ini. Kalau nggak ada, saya lelang ke Dianti. Ada Dianti? Ada Pak. Dianti nomor 6 di. 6. Kondisi ketika perusahaan beroperasi program produksi unit output yang tentang ekonomi lagi kieu ya Allah Mak. Ya, B ya. Iya. Ya, betul. B, nomor 6. Mamake mengko disit, anaknya lagi disit. Lagi kuliah disit, Mak, sedela. Oke. Dinar ada Dinar? Dinar? Iya, ada Pak. Ya, Dinar boleh, Din. Nomor berapa Pak? Nomor 7. Oh iya, Pak. Hasil produksi output maksimal perusahaan dari satu sistem tertentu pada periode tertentu. Nah, namanya gampang banget ya. Betul, kapasitas. Dinar. Ade Wahyu? Ya Pak, ada Pak. Ya, Ade Wahyu. 8. Tingkat kapasitas yang dapat diharapkan perusahaan untuk menghasilkan berbagai produk dengan metode penjadwalan, pemeliharaan, standar tertentu disebut C. Kapasitas efektif. Kapasitas efektif, ya, betul. Ade Wahyu. Aisyah ada Syah? Aisyah? Oh iya, ya. Nanti habis ini saya tak jelaskan dulu. Manajemen sediaan. Kita perusahaan memiliki sediaan ada 4 jenis, ya. Ada bahan mentah, kemudian barang setengah jadi, kemudian persediaan maintenance repair, operating material atau MRO, dan juga barang jadi. Sehingga bahan mentah itu adalah yang sudah dibeli tapi belum diproses. Setengah jadi bahan yang sudah diproses tapi belum selesai. Kalau barang setengah jadi ini akan diproses lagi, memerlukan waktu yang disebut waktu siklus, ya. MRO merupakan sediaan yang diperlukan untuk pemeliharaan mesin, ya, dan peralatan agar proses dapat terus berjalan. Barang jadi adalah barang yang telah selesai diproses tapi menunggu untuk dikirim, sehingga perlu gudang juga. Nah, biaya-biaya dalam manajemen sediaan ini terhadap 3. Ada, yaitu biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya pemasangan. Nah, ini yang mengiringi biaya-biaya persediaan. Biaya penyimpanan adalah biaya yang berkaitan dengan penyimpanan sediaan sepanjang waktu tertentu ketika disimpan. Contohnya asuransi, karena menjamin supaya jangan sampai ketika ada kerusakan kita yang menanggung. Kemudian penambahan staf, ya, dan pembayaran bunga. Kemudian biaya pemesanan adalah biaya meliputi biaya pasokan, formulir pemesanan, kemudian tenaga untuk pemesanan. Itu adalah biaya pemesanan yang mengiringi biaya-biaya dalam sediaan. Kemudian contohnya yaitu biaya untuk menyiapkan mesin-mesin untuk memproses pesanan.
Ya, meliputi waktu dan tenaga kerja untuk membersihkan dan mengganti peralatan. Ini juga masuk ke biaya pemesanan. Kemudian untuk pemasangan meliputi biaya untuk menyiapkan mesin-mesin untuk proses pemesanan. Biaya ini meliputi waktu dan tenaga kerja untuk membersihkan dan mengganti peralatan. Itu untuk pesanan ya. Kemudian model sediaan untuk permintaan bebas. Ada model dasar economic order quantity. Ya, merupakan teknik pengendalian persediaan tertua dan banyak dikenal. Teknik ini relatif mudah digunakan tapi menggunakan asumsi-asumsi, diantaranya tingkat permintaan diketahui dan bersifat konstan. Kita udah tahu setiap bulan atau setiap minggu tingkat permintaannya sekian. Kemudian lead time diketahui dan bersifat konstan. Sediaan diterima dengan segera dan dalam satu waktu. Tidak ada diskon. Dan biaya variabel yang muncul hanya biaya pemasangan atau pemesanan dan biaya penyimpanan. Keadaan kehabisan stok dapat dihindari apabila pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. Ya, ini contoh penggunaan sediaan sepanjang waktu. Gambar 42, Ki mewakili jumlah, ini Ki ya, mewakili jumlah yang dipesan. Kemudian apabila jumlahnya itu 500 ya, maka keseluruhan 500 unit tersebut akan tiba pada satu waktu, sehingga tingkat sediaan meningkat dari 0 menjadi 500. Nah, ya. Nah, ini adalah tingkat rata-ratanya. Ya. Tujuan kebanyakan model sediaan adalah untuk meminimalkan biaya total keseluruhan dengan asumsi yang telah kita pelajari tadi sebelumnya. Biaya yang signifikan adalah biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dengan menggunakan variabel di bawah, kita dapat menentukan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan sehingga didapatkan nilai Q. Nah, ini ada rumusnya untuk rumus economic order quantity. Ya, ini waktunya habis. Mungkin nanti bisa kita share untuk ininya. Teman-teman, nanti akan saya share untuk tugas 1. Kemudian dikerjakan sampai dengan hari Rabu sore. Ya. Batas waktunya hari Rabu sore karena hari Rabu malam dan besok paginya Kamis harus disetorkan ke UT secara online ya. Jadi karena disetorkannya online sehingga harapannya semua mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu ya. Satu. Kemudian nanti semua nilai kan tergantung dari tutorial ini, sehingga tolong teman-teman selalu aktif biar nilainya bagus, tidak ada nilai UAS ya. Sehingga tugas 1 dikerjakan, kemudian tutorial juga hadir, terus nanti jadi nilainya bisa tinggi. Mudah-mudahan bisa lulus dengan cum laude. Allahumma amin. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, mungkin sebelum saya akhiri sudah pukul 15 lebih 3 menit. Saya tanya. Boleh, siapa namanya? Siapa? Dita. Oke, apa Dita? Perbedaan kapasitas desain dan kapasitas efektif apa ya, Pak? Begini, kapasitas desain itu adalah kapasitas yang menurut output sesuai dengan kapasitas mesin itu. Ya, katakanlah kapasitas desain itu kapasitas optimal lah. Tetapi pada prakteknya yang terjadi adalah apa? Kapasitas efektif. Ya. Yang sebenar-benarnya terjadi itu sering kita jumpai di beberapa praktek. Katakanlah kapasitas desainnya kita akan dengan mesin produksi ini, dengan open ini itu dalam 1 hari bisa memproduksi
20 kue umpamanya. Itu kapasitas desainnya untuk mesin itu dalam sehari. Tapi pada kenyataannya kan tidak langsung ini selesai masuk lagi, selesai masuk lagi. Kan ada faktor-faktor lain itu yang membuat tidak bisa optimal. Maka diambillah akhirnya dari analisis tren kelihatan bahwa ada kapasitas efektifnya sebetulnya cuman separoh, cuman 75%. Nah, itu kan. Nah, termasuk juga pertimbangannya banyak. Ketika kita membuka pabrik baru, mesinnya sama, kapasitasnya kapasitas desainnya juga sama. Pada saat mesin yang model sama di pabrik yang satu, karena SDM-nya dia sudah profesional, kapasitas efektifnya bisa 70%. Nah, tetapi ketika itu dibuka pabrik baru, kemudian SDM-nya juga baru, ya, itu hanya 75% dari kapasitas efektif yang pabrik lama. Ya, jadi sangat bergantung dari berbagai faktor itu. Kapasitas desain adalah kapasitas optimal dari mesin itu. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang bisa dicapai dengan faktor-faktor pendukung itu, dari tenaga kerja, kemudian juga yang lain-lain lah yang bisa menunjang itu, ya, gitu. Ya, Oke. Terima kasih. Dita, Wina. Oke, ada lagi sebelum? Ada Pak. Ya, siapa? Saya Pak. Pak. Benar, satu-satu. Pak. Ya. Pak. Bentar. Risti. Boleh Risti pasti satu. Ya Pak, saya masih kurang paham yang halaman 4.5 itu Pak. Yang ekonomi hotel tidak berlangsung terus menerus dan tidak terbatas pada tingkat output tertentu. Selanjutnya akan terjadi diseconomies of scale. Itu maksudnya apa Pak? Ya. Diseconomies of scale. Ya, diseconomic of scale itu ketika kita menambah jumlah kamar, ya, tetapi biayanya itu juga menaik, ya, itu sudah mulai diseconomic of scale. Berarti yang economic scale-nya adalah 500. Ketika kita menambahkan jumlah kamar, kan harusnya logikanya ini akan menjadi lebih rendah. Seperti praktek ketika 250, ya kan, trennya menurun, kemudian ditambahi lagi sampai dengan 500 menurun biayanya, ya kan. Tapi setelah ditambah kok malah biayanya jadi naik. Faktor-faktornya tadi, faktor-faktor dari diseconomic scale itu kan ada di lembar itu juga. Nih contohnya, pada kondisi gangguan sistem, ya kan, karena semakin banyak kan semakin rumit, sehingga biayanya semakin membengkak. Terus waktu layanannya semakin lambat karena terlalu besar, ya. Kemudian penurunan kualitas, ya, peningkatan biaya tenaga kerja. Orangnya yang kerja banyak, tidak efektif, mung-del-delen lah karyawannya akeh. Nah, itu kan aku diam saja dibandingkan dengan ketika karyawannya pas sesuai dengan 500 jumlah kamar, ya. Sehingga ini menyebabkan diseconomic of scale itu ada ini sebabnya, ya. Kemudian kesulitan koordinasi, penurunan kualitas tadi, ya. Kemudian kesulitan koordinasi juga sama. Yang tadinya 500 kita pesan kamar bisa cepet banget, setelah kamarnya kita tambah 1000, malah jadi lama, ya kan. Nah, itu kenapa ada diseconomic of scale, karena ada faktor-faktor pendukung untuk membengkaknya biaya, ya.
Begitu? Oke. Ada lagi? Ada Pak. Dianti. Ya. Bentar. Dianti sudah berapa ini? Dianti udah 2, yang masih 1 aja nih. Oh, yang satu ya. Ya. Ini 1. Muji. Muji boleh Muji. Ya, Muji Astuti. Pak, tanya Pak, ini yang halaman 4.3 itu yang keputusan untuk menambah kapasitas itu kan keputusannya ada 3. 1 volume, 2 tujuan, yang ketiga biaya ekspansi dan perluasan. Saya kurang paham Pak, biaya ekspansi dan perluasan itu yang bagaimana ya Pak? Ya. Biaya ekspansi dan perluasan itu kan ketika kita katakanlah sudah mempunyai pangsa pasar di Banyumas. Nah, setelah kita riset, itu kok pangsa pasar di Banyumas itu juga sebagian besar banyak suplai dari Purbalingga gitu loh, pembeli dari Purbalingga. Nah, padahal kalau kita bisa buatkan lagi di Purbalingga, nanti berarti kita bisa kapasitasnya meningkat. Pada saat di sini mungkin 1.000, padahal permintaan itu ada 2.000. Nah, taunya dari 2.000 itu 1.000 sendiri itu dari Purbalingga, ya, sehingga diperlukan ekspansi. Nah, ekspansi itu adalah perluasan untuk menambah kapasitas. Nah, ekspansi itu biasanya diikuti oleh apa? Diikuti oleh dengan pendirian pabrik baru, penentuan lokasi itu tadi, penentuan lokasi, kemudian penentuan kapasitas baru. Ketika pabrik 1 menghasilkan 1.000, ketika kita buka pabrik 1 lagi, perluasan ekspansi, berarti kita bisa mendapatkan 2.000 kapasitas desain kita, gitu kan. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan ekspansi, ya. Otomatis ketika ekspansi akan diikuti biaya-biaya kan. Biaya-biayanya apa? Yaitu tadi pembelian mesin baru, kemudian pembelian lahan, pembangunan pabrik, ya kan? Ketika ekspansi akan diikuti dengan itu tadi, biaya-biaya yang mengikuti. Ya, oke, itu Muji. Ya, yang lainnya kalau masih ada, silakan dilemparkan di grup WA. Nanti kita bisa ramekan grup WA-nya untuk diskusi ya. Oke. Nah, nanti habis ini saya kirim link pengumpulan tugas dan juga tugasnya, dan jangan lupa dikerjakan sebisanya, nggak apa-apa ya. Setelah dikerjakan boleh di folio, boleh di buku tulis, boleh di kertas boleh, pokoknya yang penting jangan menyulitkan. Setelah itu difoto ya, karena pengumpulan tugasnya itu hanya berupa file foto. Word nggak bisa, PDF nggak bisa, hanya untuk file foto. Karena untuk apa? Biar teman-teman nanti nulis, kemudian kalau nulis berarti 2 kali belajar, sekali baca, yang satunya nulis juga baca lagi, jadi ilmunya masuk. Kadang-kala kita baca sekali itu belum paham, tapi ketika 2 kali, 3 kali baru paham, padahal yang dibaca sama, kalimatnya sama, tetapi pemahaman itu yang datangnya setelah kita berulang-ulang dibaca ya. Oleh karena itu jangan pantang menyerah, jangan minder dengan orang cerdas. Orang cerdas 1 malam belajar dapat nilai 100. Kalau kita hanya orang pinter, ya harus belajar. Sehingga kalau orang cerdas 1 hari belajar dapat 100, kita orang yang nggak terlalu cerdas tapi pinter adalah apa? Untuk belajar. Kita belajar semalam dapatnya nilai 50. Berarti kita harus belajar 2 malam buat dapat 100. Nah, seperti itu. Kita sukses juga sama. Sukses itu harus dipersiapkan, ya, tidak datang ujug-ujug. Sehingga ketika sukses harus dipimpin dari sekarang, disiplin, kerja keras, pantang menyerah, tidak usah menyalahkan orang lain,
kemudian jujur ya. Oke, mungkin itu aja dari Pak Cipto. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa diajukan kembali di grup WA. Dan nanti hasil dari kuliah kita nanti akan saya upload di YouTube. Barangkali ada yang tidak bisa mengakses tadi, kesulitan sinyal dan sebagainya, nanti bisa dibuka kembali materi ini di YouTube yang saya share nanti ya. Oke, terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.